Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Namun hingga hari ini, polisi belum juga menetapkan tersangka. Polisi beralasan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Sudah 3 pekan lebih kasus dugaan penistaan agama yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan oleh Bareskrim Polri. Pak, gimana Pak hasilnya Pak? Ya, usai pemeriksaan Panji Gumilang pada 3 Juli lalu, polisi meyakini adanya perbuatan pidana dalam kasus ini. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Ada perbuatan pidana. Selanjutnya kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut. Sebanyak 30 saksi telah diperiksa untuk mengusut dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang. Namun hingga Kamis 27 Juli 2023, polisi belum juga menetapkan seorang tersangka. Polisi beralasan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Adapun saksi yang sudah diperiksa, diantaranya ahli agama, bahasa, hingga saksi dari laboratorium forensik. Tergantung dari penyidik, jadi kita tidak bisa mengintervensi penyidik. Jadi penyidik itu independen dan dia nanti akan menyampaikan kalau sudah lengkap akan digelar. Jadi prosesnya semua saksi, ahli, kemudian alat bukti yang lain serta hasil lapornya digelar oleh penyidik dan nanti akan ditetapkan apakah sudah cukup sebagai tersangka atau mungkin belum atau mungkin akan pendalaman yang lainnya. Oke? Lagi Pak, terakhir Pak. Memang pekerjaan polisi harus hati-hati karena menentukan nasib orang. Jadi pekerjaan polisi kehati-hatian ini menjadi suatu kegiatan yang menunjukkan bahwa Polri profesional. Polri tidak sembarangan dalam menetapkan nasib orang. Namun, belum tuntas penyidikan kasus dugaan penistaan agama. Panji Gumilang kembali dijerat kasus hukum lainnya. Mulai dari dugaan tindak pidana pencucian uang hingga pelanggaran soal pengelolaan zakat dan infak. Tak berhenti di situ. Di tengah kasus hukum yang belitnya, Panji Gumilang terus menuai kontroversi dengan melayangkan gugatan kepada sejumlah pihak, diantaranya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. Pengacara Panji pada 10 Juli lalu menyatakan Anwar Abbas digugat senilai 1 triliun rupiah karena pimpinan Al Zaitun itu disebut Anwar sebagai komunis. Melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI, ya, pusat, melontarkan tuduhan yang hanya berdasar dari potongan-potongan TikTok atau ungkapan-ungkapan yang dipotong-potong di media sosial. Kemudian ungkapan-ungkapan tersebut belum ditabayunkan kepada pihak klien kami, selanjutnya dia statementkan di media. Dan pada Rabu 26 Juli, sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Panji terhadap Anwar Abbas dan MUI digelar di Pengadilan Jakarta Pusat. Namun sidang ditunda karena tidak ada perwakilan dari MUI. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Abbas mengklarifikasi terkait ucapannya yang disebut menuduh Panji Gumilang sebagai komunis. Soal potongan Saya video. begini ya, saya lihat TikTok. Panji Gumilang bilang, saya komunis gitu ya. Kan saya sebagai orang yang akan membela Pancasila bertanya ini. Kalau dia komunis, berarti pahamnya adalah komunisme. Kalau dia menyatakan dia adalah komunis, berarti ideologinya adalah ideologi komunis. Pertanyaan saya sebagai orang yang sangat menghormati Pancasila dan tahu tentang sistem-sistem ekonomi dunia ya, maka bagi saya ya kalau seandainya dia pahamnya komunisme dan ideologi komunisme ya menurut saya itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sebagai warga bangsa wajiblah hukumnya bagi saya untuk membela bangsa dan negara saya.
Merespon gugatan dari Panji Gumilang, pengacara Anwar Abbas menyebut pihaknya akan menggugat balik Panji senilai 2 triliun rupiah jika tidak ada permintaan maaf. Kami akan gugat balik dengan material setengah rupiah, imaterial 2 triliun. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan telah menggoyang persoalan-persoalan yang sesungguhnya sedang menjadi sorotan negara, tapi dialihkan ke lembaga lain yang sebetulnya tidak punya persoalan dengan dia. Jadi nanti pada saat eksepsi dan jawaban, kita akan gugat balik. Kami sudah siapkan materi gugatannya. Artinya tidak akan ada mediasi ya, karena sudah eksepsi dan juga sudah bicara eksepsi. Terserah Saudara Panji Gumilang, kalau dia berdamai dengan Buya, yang namanya ulama, pasti akan menerima permohonan maaf. Di sisi lain, pihak Panji Gumilang menyambut baik bila ada upaya damai dalam proses gugatan perdata terhadap Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Penasihat hukum Panji juga mengaku siap menghadapi jika pihak Anwar Abbas mengajukan gugatan balik dengan menyiapkan sejumlah bukti. Kemungkinan besar bila dilakukan suatu perdamaian, ya kita lakukan. Ya, apa yang bisa dibuat kita perdamaian seperti apa tidak ada masalah, tidak menutup kemungkinan. Secara hukum acara dalam persidangan ada yang dikatakan dengan gugatan balik namanya rekonvensi, itulah sah-sah saja karena diatur oleh undang-undang. Nah, terus bagaimana kita langkahnya? Ya kita juga akan bisa membuktikan seperti apa. Kita akan proses, kita akan jawab dengan rekonvensinya, dengan jawab gugatan baliknya itu seperti apa. Ya kita akan persiapkan semuanya. Tak hanya MUI dan Waketumnya, Anwar Abbas, Panji Gumilang juga turut menggugat 2 tokoh lainnya, yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tim Liputan, Kompas TV.